Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus menolong kita, menginspirasi kita untuk kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu hari ini karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini masih dalam rangkaian renungan seri tentang kasih yang adalah karakter Kristiani yang mulia yang terus-menerus kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita. Kita akan melihat dari Galatia pasalnya yang kelima, secara khusus ayatnya yang ke-22. Firman-Nya berkata demikian, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan." Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang intinya berbicara kepada kita bahwa kasih itu ada sukacita. Kalau kita hidup di dalam kasih, kalau kita memiliki kasih, maka salah satu buah dari kita punya kasih adalah kita ada sukacita. Hal ini jelas sekali dalam ayat 22 tadi, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita. Sebenarnya buah roh di sini adalah tunggal, jadi bukan jamak. Jadi karena buah roh itu tunggal, maka buah roh itu adalah kasih, titik. Nah, di dalam kasih baru ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, dan ada kesetiaan. Nah, secara khusus kita bicara soal sukacita. Karena buah roh adalah kasih, tunggal, dan di dalam kasih itu ada sukacita. Jadi salah satu ciri buah dari orang yang punya kasih adalah dia harus ada sukacita. Tidak mungkin saudara dan saya bisa ada sukacita dalam menjalani hidup kalau kita tidak punya kasih. Kasihlah yang memungkinkan saudara dan saya bisa ada sukacita. Dan saudara dan saya bisa punya kasih itu adalah buah roh. Artinya bahwa hanya oleh pekerjaan roh, hanya oleh pertolongan roh, hanya oleh intervensi Roh Kudus sajalah saudara dan saya punya buah roh, yaitu kasih. Dan kalau saudara dan saya punya kasih, baru kasih itu ada sukacita. Nah, karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita terus belajar dalam hidup kita supaya kita ada sukacita. Betapapun sulitnya hidup ini, betapapun beratnya tekanan hidup yang saudara dan saya alami, betapapun problematika hidup yang silih berganti menerpa hidup kita, tapi kita ingat kita harus selalu ada sukacita. Kita harus terus belajar menjalani hidup ini dengan sukacita. Jangan sampai problematika hidup mengendalikan hidup kita, merampas sukacita kita dalam menjalani hidup. Betapapun penyakit kronis yang menggerogoti hidup kita, hendaknya penyakit itu tidak merampas sukacita kita dalam menjalani hidup. Nah, supaya kita bisa hidup dengan sukacita, karena dalam kasih ada sukacita, maka ada 3 hal penting yang harus saudara dan saya lakukan. Yang pertama, kita harus hidup menurut roh. Kita harus hidup dalam pimpinan roh. Karena kalau kita hidup menurut pimpinan roh, maka kita akan menghasilkan buah roh, yaitu kasih. Dan ketika kita punya kasih, maka di dalam kasih itu pasti ada sukacita. Jadi sangat penting untuk kita hidup menurut Roh Kudus. Kita harus hidup dalam pimpinan roh. Karena hanya dengan hidup dalam pimpinan roh inilah yang membuat saudara dan saya bisa sukacita dalam menjalani hidup. Kalau kita hidup dalam pimpinan roh inilah yang membuat kita tetap enjoy dalam menjalani hidup meskipun banyak pergumulan dan persoalan dalam hidup kita. Jadi yang pertama supaya kita hidup dengan sukacita, kita harus
hidup menurut pimpinan roh. Yang kedua, kita harus menyadari pentingnya hidup dengan sukacita. Jadi supaya kita hidup dengan sukacita, supaya kita menjalani hidup ini dengan sukacita, meskipun banyak masalah dan kesulitan dalam hidup, maka yang kedua kita harus menyadari pentingnya hidup dengan sukacita. Sangat penting kita hidup dengan sukacita. Seorang raja yang paling berhikmat di dunia namanya Salomo pernah berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi hati yang gembira, hati yang sukacita itu sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Nah karena itu kita harus menyadari pentingnya hidup dengan sukacita, pentingnya hidup dengan hati yang gembira. Itu sangat penting bagi tubuh jasmani kita. Tapi kita harus juga menyadari bahwa hidup dengan sukacita itu penting karena atmosfer kerajaan Allah, salah satu cirinya adalah sukacita. Anak-anak kerajaan Allah itu harus selalu ada sukacita dalam menjalani hidup, karena itu ciri. Salah satu ciri kerajaan Allah itu hidup dengan sukacita. Salah satu atmosfer sorga itu adalah sukacita. Nah karena itu sebagai umatnya, sebagai calon-calon penghuni sorga, sebagai warga-warga kerajaan Allah, kita harus menunjukkan identitas kita, jati diri kita, ciri khas kita, yaitu selalu hidup dengan sukacita. Jadi kita harus menyadari pentingnya hidup dengan sukacita, dan kita terus belajar menjalani hidup dengan sukacita. Yang ketiga, supaya kita hidup dengan sukacita, kita harus punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kita harus punya hubungan yang harmonis dengan Tuhan, yang mempunyai hidup kita, yang mengendalikan hidup kita, yang mengatur segala hal dalam hidup kita. Kita harus punya hubungan yang harmonis. Seringkali hubungan yang tidak harmonis dengan Tuhan itu yang menjauhkan kita dari sumber sukacita itu. Nah karena itu hubungan yang harmonis, hubungan yang akrab dengan Tuhan, baik itu melalui doa, baik dalam membaca firman, baik dalam merenungkan firman, baik dalam ibadah, itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup saudara dan saya, supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan sukacita. Tapi kalau kita jauh dengan Tuhan, tidak ada hubungan yang akrab dengan Sang Empunya hidup kita, maka saya percaya itu yang menjauhkan kita dari sukacita dalam menjalani hidup. Tapi ketika kita akrab dengan Tuhan kita, ketika kita punya hubungan yang harmonis dengan Dia, maka disitulah akan tercipta yang namanya sukacita, sehingga kita menjalani hidup ini dengan sukacita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang kembali mengajar kami bahwa kasih itu ada sukacita. Ketika kami hidup dalam kasih, ketika kami menjalani hidup itu sesuai dengan hukum kasih, maka di situ akan ada sukacita. Supaya kami bisa tetap sukacita dalam menjalani hidup, tolonglah kami supaya kami selalu hidup menurut roh, hidup dalam pimpinan roh. Tolonglah kami supaya kami menyadari pentingnya hidup dengan sukacita, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan tolonglah kami supaya kami punya hubungan yang akrab dengan Tuhan, yang adalah sumber sukacita itu. Tanamkanlah dan meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat rohani Tuhan limpahkan dalam hidup mereka. Umat-Mu yang saat ini menderita karena sakit, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.